Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang bioteknologi. Materi yang pertama adalah pengenalan bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti memproduksi barang dan jasa. Secara bebas dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Istilah bioteknologi pertama kali dikemukakan oleh Kurt Ehrlich, seorang insinyur Hungaria pada tahun 1917 untuk mendeskripsikan produksi babi dalam skala. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup dan penerapan bioteknologi. Ruang lingkup bioteknologi dibagi menjadi 5 jenis, yaitu bioteknologi kedokteran, bioteknologi farmasi, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, dan juga bioteknologi pertambangan. Ruang lingkup yang pertama adalah bioteknologi kedokteran. Dalam rekayasa genetika dapat diciptakan vaksin yang dapat menghasilkan zat imunoglobulium atau zat kebal terdapat beberapa penyakit, misalnya hepatitis, kanker hati, lepra, dan sebagainya. Dapat pula dilakukan pengambilan informasi genetik yang ada pada manusia untuk dicangkok pada bakteri agar bakteri tersebut dapat mensintesi insulin. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang berguna untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Yang kedua adalah bioteknologi farmasi. Dalam memerangi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh antigen atau bibit penyakit, digunakanlah berbagai macam obat. Yang pada zaman dahulu digunakan ramuan beberapa macam tumbuhan yang berupa sari atau ekstrak. Tetapi pada saat ini, sesuai dengan kemajuan teknologi, dibuat juga zat sintesis dan pada saat mutakhir melalui biologi molekuler dan rekayasa genetika. Tubuh dipacu untuk memproduksi obat-obatan sendiri. Selanjutnya adalah bioteknologi pertanian. Dalam rangka mencukupi pangan penduduk dunia yang bertumbuh terus, maka produksi pangan secara konvensional tidak dapat mengejarnya. Oleh karena itu, dicari jalan melalui bioteknologi pertanian yang antara lain yang pertama misalnya adalah penggunaan hormon pertumbuhan yang mengubah tumbuhan dari diploid menjadi poliploid sehingga dihasilkan produk yang rekayasa. Yang kedua adalah kultur jaringan dan yang ketiga adalah cloning. Yang keempat adalah bioteknologi peternakan. Seperti halnya tumbuhan, hewan ternak diperlukan juga dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia. Dengan perkembangan kawin silang, dapat dihasilkan hewan-hewan yang berkualitas lebih baik. Tetapi tampaknya juga tidak dapat mengejar kebutuhan manusia yang selalu meningkat. Oleh karena itu, para ahli peternakan juga memanfaatkan bioteknologi peternakan, yaitu misalnya untuk memproduksi obat dan vaksin serta hormon pertumbuhan ternak. Selanjutnya dalam melibatkan hewan dapat tumbuh lebih cepat dan makannya lebih sedikit. Yang terakhir adalah bioteknologi pertambangan. Di bidang pertambangan berkembang bioteknologi untuk memisahkan logam dari bijinya, yaitu dengan pemanfaatan bakteri Thiobacillus yang akan menghasilkan barang tambang lebih banyak dan lebih berkualitas. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam bioteknologi. Bioteknologi dibagi menjadi 2 macam, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah praktik bioteknologi yang dilakukan dengan cara dan peralatan yang sederhana, tanpa adanya rekayasa genetika. Contohnya produk bir, wine, sake, yogurt, roti, keju, tempe, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, penerapan bioteknologi modern juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Misalnya, ternak unggul hasil manipulasi genetik, buah tomat hasil manipulasi genetik yang tahan lama, tanaman jagung dan kapas yang resisten terhadap serangan penyakit tertentu, dan lain sebagainya.
Materi yang terakhir adalah dampak negatif dan juga dampak positif dari bioteknologi. Yang pertama adalah dampak positif dari bioteknologi. Bioteknologi dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Yang pertama adalah meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman, misalnya tanaman transgenik kebal hama. Yang kedua, meningkatkan produk-produk baik kualitas maupun kuantitas, seperti produk pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan dengan tumbuhan bibit unggul. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah makanan dengan pengolahan bahan makanan seperti air susu menjadi yogurt, mentega, dan juga keju. Yang keempat, membantu proses pemurnian logam dari bijinya pada pertambangan logam. Yang kelima, membantu manusia mengatasi masalah-masalah pencemaran lingkungan. Dan yang keenam, membantu manusia mengatasi masalah sumber daya energi, misalnya bioetanol dan juga biogas. Yang selanjutnya adalah dampak negatif dari bioteknologi. Bioteknologi memiliki beberapa dampak negatif di beberapa aspek kehidupan, seperti dampak terhadap lingkungan. Pelepasan organisme transgenik atau berubah secara genetik ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan juga nuklir. Yang selanjutnya adalah dampak terhadap kesehatan. Produk rekayasa di bidang kesehatan dapat juga menimbulkan masalah serius. Contohnya adalah penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Yang ketiga adalah dampak di bidang sosial ekonomi. Beragam aplikasi rekayasa menunjukkan bahwa bioteknologi mengandung dampak ekonomi yang membawa pengaruh pada kehidupan masyarakat. Produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil. Penggunaan hormon pertumbuhan sapi dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%, niscaya akan menggusur peternak kecil. Dan yang terakhir adalah dampak terhadap etika. Menyisipkan gen makhluk hidup lain memiliki dampak etika yang sangat serius. Menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabat dianggap melanggar hukum alam dan sulit diterima di masyarakat. Berikut merupakan dampak negatif dan juga dampak positif dari bioteknologi. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.